Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Anissa dengan NIM 182. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif, seksual, dan religi di masa dewasa awal. Nah, yang pertama itu ada perkembangan kognitif. Di sini saya mengambil yang pertama itu dari teorinya Jean Piaget, yaitu tahap operasional formal, yang dimulai dari usia 12 tahun ke atas. Nah, menurut Piaget ini, individu yang telah memasuki usia 12 tahun ke atas berada pada tahap operasional formal. Tahap ini berlanjut hingga masa dewasa dan menjadi dasar kemampuan berpikir orang dewasa muda. Dalam tahap ini juga, individu sudah mampu berpikir abstrak, logis, sistematis, dan hipotesis. Piaget juga menekankan bahwa pada tahap ini seseorang tidak lagi hanya berpikir berdasarkan apa yang tampak secara konkret, tetapi juga mampu untuk memikirkan kemungkinan, teori, simbol, dan masa depan. Ciri-ciri dari tahap operasional formal ini yang pertama yaitu berpikir abstrak, yaitu memahami sesuatu yang tidak tampak secara fisik. Contoh, mahasiswa psikologi itu nggak hanya memahami gejala depresi sebagai orang sedih, tetapi ia juga akan mulai untuk memahami konsep mekanisme pertahanan ego, trauma, regulasi emosi, dan faktor sosial. Yang kedua ada berpikir hipotesis, yaitu mampu untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Contohnya, ketika aku mau mengambil kerja sambil kuliah, apakah itu nanti akan berdampak pada IPK aku atau enggak? Nah, yang ketiga ada penalaran deduktif, yaitu mampu untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum ke situasi khusus. Contohnya, semua perilaku manusia dipengaruhi banyak faktor. Nah, ada nih temanku jadi pendiam. Kan aku gak akan langsung mengecap bahwa dia tuh sombong. Aku akan mulai untuk memahami bahwa bisa jadi dia itu lagi banyak masalah atau dia itu lagi sedang dalam fase stres. Yang ketiga ada pemecahan masalah secara sistematis, yaitu menyusun langkah pemecahan masalah dengan urut. Nah, teori yang kedua yaitu teorinya William C. Perry, yaitu perkembangan intelektual pada mahasiswa. Menurut Perry, yaitu saat seseorang memasuki dunia kuliah, cara berpikirnya akan berkembang dari pola sederhana menjadi kompleks. Nah, teori ini juga sangat relevan untuk masa dewasa awal, khususnya mahasiswa itu sendiri. Karena di masa ini individu itu mulai berhadapan dengan banyak sudut pandang, perbedaan teori, konflik nilai, dan realitas hidup yang tidak sesederhana hitam dan putih. Di teorinya ini ada beberapa tahapan utama. Yang pertama itu adalah dualistic thinking, yaitu individu melihat dunia secara dikotomis. Dikotomis itu berarti hanya melihat dunia itu dari dua sisi, yaitu contohnya benar atau salah, baik dan buruk, setuju dan tidak setuju. Orang-orang pada tahap ini biasanya akan masih berpikir bahwa dosen atau sesuatu yang memiliki otoritas itu akan selalu benar. Buku itu hanya memiliki satu jawaban yang pasti dan pendapat yang berbeda berarti salah. Nah, ciri-ciri dari dualistic thinking ini yang pertama adalah menyukai jawaban yang pasti, yang kedua sulit menerima ambiguitas, yang keempat cenderung hitam dan putih, yang ketiga dan yang keempat adalah muncul pada masa awal kuliah. Nah, tahapan yang kedua itu multiplicity, yaitu mulai sadar ada banyak sudut pandang. Ciri-cirinya yaitu mulai menerima perbedaan pendapat. Yang kedua, dunia tidak sesederhana benar atau salah. Yang ketiga, mulai tertarik diskusi dan eksplorasi ide. Yang ketiga yaitu tahap relativism, yaitu memahami bahwa pengetahuan tergantung konteks dan bukti. Nah, pada tahap ini individu itu memahami bahwa pengetahuan bersifat relatif, tetapi tetap harus dinilai berdasarkan bukti, konteks, dan argumentasi. Contohnya adalah ketika seseorang itu tidak lagi sekedar berkata bahwa semua
semua orang tuh bebas untuk berpendapat, tapi dia juga akan mampu untuk berpikir bahwa oke, ketika semua orang itu bebas untuk berpendapat, maka pendapat mana yang paling kuat berdasarkan data, teori, dan konteks. Nah, ciri-ciri dari tahap relativism ini yang pertama yaitu mampu untuk menilai argumen berdasarkan bukti, yang kedua mengerti bahwa konteks itu penting, dan yang terakhir itu lebih toleran dan open-minded. Nah, lalu selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Yang pertama itu ada pendidikan, contohnya seperti kuliah, diskusi kelas, tugas analisis, membaca jurnal, dan penelitian lapangan. Yang kedua ada pengalaman hidup, contohnya seperti masalah-masalah nyata dalam kehidupan ini seperti keuangan, kerja, organisasi, konflik relasi, dan tanggung jawab keluarga. Yang ketiga ada lingkungan sosial, contohnya seperti teman, dosen, pasangan, komunitas, dan keluarga. Yang keempat ada budaya. Nah, cara seseorang memandang kebenaran, otoritas, agama, dan relasi ini juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh budaya di mana tempat ia tumbuh. Yang terakhir ada kesehatan mental dan emosi, contohnya seperti stres berat, kecemasan, depresi, atau trauma, dan lain-lain. Lalu perkembangan kedua yaitu perkembangan seksual pada masa dewasa awal. Di sini dapat diartikan sebagai proses mengekspresikan dan mengelola dorongan seksual, identitas diri, dan lain-lain. Di sini saya mengambil teori psikoseksualnya Freud, yaitu tahap genital. Freud mengatakan bahwa masa dewasa awal berada pada tahap genital, yaitu masa ketika individu mulai memiliki kematangan seksual dan mampu membangun hubungan intim yang lebih dewasa. Karakteristik perkembangan seksual yang pertama itu meningkatnya kesadaran terhadap identitas seksual, yang kedua kebutuhan akan keintiman, yang ketiga pembentukan hubungan romantis jangka panjang, yang keempat belajar tanggung jawab sosial, dan yang terakhir pengaruh nilai budaya dan agama. Lalu slide berikutnya yaitu perkembangan religi pada masa dewasa awal. Di sini saya mengambil teorinya James W. Fowler, yaitu tahap individuatif. Di sini tuh James punya beberapa tahapan, dan yang sekiranya paling sesuai itu ada pada tahap individuatif, yaitu mengarah pada bentuk keyakinan yang lebih sadar dan personal, di mana seseorang itu akan mulai untuk berpikir kritis terhadap keyakinan, punya pendirian keimanan, dan mencari makna agama secara pribadi. Di tahapan ini seseorang itu akan mulai berpikir bahwa ketika aku beragama, menjalankan ibadah-ibadahnya itu, apakah murni karena aku yakin pada agamaku, atau itu hanya sekedar perintah dari orang tua, atau hanya karena kita tuh takut pada Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang ini mulai untuk mempertanyakan hal-hal ini, itu justru menjadi tanda kalau imannya sedang bertumbuh. Lalu ketika akhirnya dia menemukan akhir dari pertanyaannya itu, dia akan mendapat kematangan dalam keyakinan. Lalu slide selanjutnya adalah studi kasus. Di sini saya mengambil kasus LGBT, yaitu contohnya adalah seorang pria usia 25 tahun mulai menyadari ketertarikan pada sesama jenis sejak akhir masa dewasa. Ia sempat menyangkal perasaan tersebut, namun pada masa dewasa awal mulai mengalami konflik identitas, kebingungan dalam relasi, dan kesulitan menerima dirinya sendiri. Nah, di sini saya menganalisis melalui dua teori perkembangan seksual. Yang pertama itu teorinya Cass, dan yang kedua teorinya Freud. Nah, yang pertama dari teorinya Cass itu, tahapan awalnya adalah kebingungan identitas. Individu mulai menyadari adanya ketertarikan pada sesama jenis. Di sini dia akan muncul rasa bingung, takut, dan konflik batin. Lalu ketika tahapan satu ini sudah
terlewat, maka masuk pada tahapan yang kedua, yaitu perbandingan identitas. Di sini, individu itu akan mulai merasa dirinya itu berbeda dari orang lain. Dia juga akan mulai untuk membandingkan dirinya dengan lingkungan sosial atau teman sebayanya. Yang ketiga itu tahap toleransi identitas. Ketika individu itu sudah membandingkan dirinya dengan lingkungan sosial dan teman-temannya, dia akan mulai untuk menerima kemungkinan bahwa dirinya ini memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenisnya. Di fase ini, dia akan mulai untuk memahami perasaan tersebut sebagai bagian dari dirinya. Namun, masih ada rasa takut dan belum sepenuhnya nyaman. Yang keempat, yaitu tahapan penerimaan identitas. Ketika individu itu sudah mulai toleran pada orientasi seksualnya, individu akan mulai untuk menerima identitas seksualnya secara lebih sadar. Di sini akan muncul kejujuran pada diri sendiri mengenai orientasi seksualnya. Konflik batinnya juga akan mulai berkurang, meskipun tekanan sosialnya pasti masih ada. Yang kelima, ada kebanggaan identitas. Nah, di sini individu itu akan mulai untuk merasa lebih yakin dan percaya diri terhadap identitasnya. Dia tidak akan lagi terlalu menekan atau menyangkal dirinya, mulai lebih berani menunjukkan jati diri meskipun beresiko mendapatkan penolakan sosial. Yang terakhir yaitu tahap sintesis identitas. Nah, orientasi seksual tidak lagi menjadi satu-satunya pusat identitas dirinya. Individu ini akan lebih mampu menjalani hubungan sosial dan interpersonal secara sehat. Lalu, studi kasus ini juga saya analisis pada tahap genitalnya Freud. Nah, individu mulai mencari hubungan yang tidak hanya fisik tetapi emosional dan intim. Ketertarikan pada sesama jenis itu dapat diartikan sebagai bagian dari perkembangan dorongan seksual dan afeksi. Kenapa? Karena dalam teorinya Freud ini, tahap genital adalah fase ketika dorongan seksual mulai berkembang secara matang dan diarahkan ke objek cinta atau hubungan yang nyata. Nah, kalau seseorang tertarik pada sesama jenis, dalam sudut pandang Freud itu bisa dipahami sebagai arah dorongan seksual dan afeksi yang berkembang pada masa remaja atau dewasa awal. Dan kesimpulannya yaitu masa dewasa awal merupakan fase penting karena individu mengalami kematangan dalam aspek kognitif, seksual, dan religi. Secara kognitif, individu mulai berpikir lebih abstrak, logis, kritis, fleksibel, dan realistis. Secara seksual, mulai berkembang hubungan intim yang lebih matang, kesadaran identitas seksual, serta tanggung jawab dalam relasi. Yang ketiga, religi, yaitu individu mulai membangun keyakinan yang lebih sadar, reflektif, dan impersonal. Masa dewasa awal ini juga menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya berkembang usia, tetapi juga semakin matang dalam berpikir, menjalin hubungan, dan memaknai hidup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.